permintaan untuk masing-masing retail. Boleh kalian mengambil asumsi saja angka-angkanya. Nanti di-share ke Teresia. Jadi untuk 7 kelompok, jadi ada 7 kebutuhan pasta gigi, sabun mandi, dan sampo. Ini masing-masing produk fungsional ya. Oke, silakan. Kalian masukkan angkanya saja. Berapa digit? 2 digit sampai 3 digit maksimal. Oke, silakan. Di chat, Bu. Di chat Zoom atau? Di ini dulu. Biar mereka dulu nuliskan dulu 12. Setelah itu di-share ke grup. Di foto, di-share ke grup. Nanti Teresia yang akan menginputkan ya dari masing-masing. Teresia mending ke bawah, Teresia. Bawah, sampo ke bawah. Nanti ininya dari retail 1 sampai retail 7. Kita lihat. Samponya di bawah. Iya, di kebawahin gini, Bu. Ya, di sini di bawah sabun mandi. Nah, oke. Berarti tulis di kolom A adalah periodenya. A periode. Ya. Di atas, di paling atas. Di yang lain sambil menuliskan ya berapa kebutuhannya di situ. Di sini ya, Bu. Nah, di A-nya periode ya, periode. Oke. Ya, Bu. Dan di B-nya kalau saya pindah gini nggak apa-apa, Bu? Boleh, silakan. Ya. Boleh. Periodenya kalau kita akan melakukan peramalan di bulan Mei ya, berarti dari bulan April 2021. April 2021 sampai dengan April 2021 coba. Sampai 12 periode ke depan. No. Kolom apa, Bu? Di bawah periode, di bawah kolom periode. Oh, di bawah ini? Ya. April 2021. Oke, tarik ke bawah sampai 12 periode coba. Sampai bulan apa? April. 1, 2, gimana bisa gitu? 9, 10. Ke bawah lagi. 11, 12 coba. Sampai 13 ya, apa? Iya, coba. Udah. Nah, oke. April 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai Maret 2022 ya. Coba Aprilnya dihapus, ganti dari Mei aja. Mei, tarik ke atas, ini. Geser ke atas, oke. Tarik ke bawah itu. Ya, 12 periode ya. Dan kita akan meramalkan nanti di bulan Mei 2022. Oke. Nah, ini periodenya ya. Kita ketahui, kemudian produknya ada pasta gigi, sabun mandi, dan sampo. Sekarang data permintaan dari 7 retail. Tulis R1 sampai R7 ke samping dari D. Dari kolom D, bawahnya lagi. Sejajar, nah itu. R1 sampai R7 ke pinggir. Oke, sampai R7 ke pinggir. Oke, silakan masing-masing retail menginformasikan ke Teresia sehingga Teresia bisa menginputkan angka-angkanya. Silakan, kelompok 1 diwakili oleh siapa? Kelompok 1 diwakili siapa? Ibu, yang pasta gigi, sabun mandi, sama sampo ini keterangannya apa, Bu? Kan ini periode yang ini. Nah, ini data permintaannya.
data permintaan. Oke, Bu. Silakan. Silakan. Siapa kelompok 1 KM? Boleh menyebutkan namanya? Kelompok 1, siapapun lah kelompoknya boleh. Nggak usah kelompok 1, 2, sampai 7. Udah aja langsung. Kelompok yang pertama dari siapa perwakilannya? Mohon di... Atau saya sebutkan aja ya. Arelia mana? Arela mana? Arela ada? Halo, Arela. Ada. Sok sebutkan Arela angkanya, silakan. Teresia ditulis langsung Teresia. Silakan. Di R1. Ya, di R1. Oke. Oh, pasta gigi. Oh, salah. Sebentar. Berarti ini 3 produk ya. Data permintaan pasta gigi dulu aja. Ini dibuang dulu ininya. Sabun mandi sama sampo-nya dibuang dulu. Oke. Udah. Oke, silakan. Sebutkan. Yuk, berapa? Ibu, saya mau bertanya dulu, Bu. Boleh. Silakan. Ini angkanya tuh kita harus cari dulu di internet atau kita bebas nentuin aja, Bu? Bebas. Oh, bebas. Bebas saja. Oke. Sebutkan aja langsung. Ya, oke. Silakan. 2 digit tadi ya, Bu? Ya, 2 digit. Silakan. 56. Oke, tulis. Silakan. Ke bawah, terus. 3 digit lah ya. Supaya ini 3 digit aja coba. 560 misalkan gitu ya. Rela gitu. Oke, terus berikutnya Rela. Ya, Bu. Terus. Oke, tadi, Bu. Ini berapa banyak, Bu, ke bawahnya, Bu, sampai 12. Oke, Bu. 12. Ayo, Teresia dipandu aja, temennya ditunjuk sama Teresia, kemudian temennya menyebutkan angka saja. Silakan. Coba udah ada sebutin angka ada. 360. Terus. Oke, Destiny. Terus aja terus sampai 1 tahun ya. 1 tahun coba. Ya, Disebutin 666. Ya. 420. 333. 212. 550. 470. 190. Boleh turun ya, Bu, angkanya? Boleh, bebas saja pokoknya. Oh. Anggap bahwa ini berdasarkan permintaan customer gitu ya di retail itu. Oke, terus. 90. 670. 690. Terus 404. Nah, udah, Bu. Oke, baik. Tahun. Ya, oke. Ya, berikutnya. Tunjuk lagi Teresia. Kira-kira. Desti. Ya, silakan. Ke 160.
278, 570, 349, 209, 380, 167, 588, 344, 172, 53. Thank you, Des. Sekarang Dapin. Apa ada Dapin? Berapa, Vin? 1. Oke, terima kasih Dapin. Abis itu boleh Firja. Iya. 089. 189. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Boleh nggak? Boleh, silakan. 2 sampai iya. 3 digit boleh. Iya, silakan. Oh iya, Boleh. 89. 08. Ya udah, nggak apa-apa, silakan. 537, 043. Tadi ini tadi 89 gimana tuh? 89 aja yang 89 aja yang pertama. Oh iya ya, 89 aja terus. Yang kedua 537. Yang ketiga 043, 778, 855, 666, 212, 911, 808, 777, 404, 121. Ya. Thank you Firja. Next one.
Satu lagi aja, satu lagi. Sapira. Ini masih 3 digit ya? 3 digit, iya gak apa-apa, Sap. 209 135 567 328 111 350 494 815 905 255 514 728. Oke, thank you, Sapira. Udah, Ibu. Oke, baik. Oke. R6, R7-nya coba dibuang dulu. Oke, ya, baik. Sabun mandi samponya coba buang dulu. Oke, ya. Nah, kita akan melihat dari sini adalah data permintaan untuk produk fungsional, yaitu pasta gigi, di mana permintaan kita dapatkan dari retail ya. Dari retail ada 5 ya di sini ya, 5 retail yang mungkin tersebar di 5 daerah ya. Ini kan nanti akan memesan produknya ke distributor atau langsung ke manufaktur kan gitu ya. Dari retail ini dia bisa membeli ke distributor atau ke manufaktur. Anggap dari retail, kalau kita melihat dari rantai pasoknya itu dia akan memesan ke distributor. Jadi berapa sih kebutuhan yang harus diperkirakan nanti oleh distributor memesan ke pabrik kan gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba jumlahkan dari retail 1 sampai dengan retail 5. Coba. Kita akan jumlahkan sebenarnya berapa sih? Langsung ya. Kita jumlahkan dulu kebutuhannya masing-masing. Oke, ya. Oke, sudah dijumlahkan ya. Oke. Untuk setiap untuk setiap bulannya, kebutuhan untuk setiap bulannya coba dijumlahkan juga ke pinggir. Artinya di samping sini ya, Bu? Ya, di sumnya di situ betul. Di sumnya di situ. Jadi tahu kebutuhan dari Januari sampai dengan April. Oke. Oke. Ini ya. Kobu bisa disam gitu ya. Kenapa bisa dijumlahkan? Karena produknya sama, pasta gigi untuk ukuran yang sama ya. Ini diasumsikan pasta gigi dengan ukuran yang sama dan jenisnya juga yang sama. Gitu ya. Misalkan pasta gigi Pepsodent dengan ukuran 500 gram. Ini sama. Bu, kalau misalkan ini tuh masing-masing ada 500 gram, ada yang 300 gram, itu beda-beda nantinya. Kita mengelompokkan berdasarkan kelompokan yang SKU-nya sama. SKU itu stock keeping unit. Jadi satu jenis yang sama ya. Anggap ini pasta giginya adalah Pepsodent untuk jenis 500 gram. Semuanya kebutuhan kita kita jumlahkan dari mulai bulan Mei sampai dengan bulan April itu didapat sekian ya dari 5 retail. Nah, Ibu tanya, setelah melakukan atau diketahui data permintaan, apa yang kita mesti lakukan dalam menentukan berapa sih kebutuhan untuk bulan Mei 2022? Langkah pertama melakukan apa ketika kita mau melakukan peramalan? Melakukan apa? Ada yang ingat? Apa yang kita lakukan?
Masih ingat? Bentar Ayo. Bu, cari PPT-nya dulu Bu. Ya, boleh, silakan. Silakan. Ilhan masih ingat? Saya cek PPT juga, Bu, saya lupa. Oke, silakan, silakan. Nah, PPT-nya peramalan ya Bu? Demand management ya? Sudah dapat? Oke, langkah pertama kita lakukan apa? Ada yang masih ingat? Ini ada kuliah lagi nggak kalian setelah Ibu? Nggak ada ya? Oke, siap. Ada yang ingat? Periodenya sudah diketahui. Data permintaannya sudah diketahui dari 5 retail, ya. Kemudian langkah berikutnya kita akan melakukan peramalan. Karena ingin mengetahui berapa kebutuhan yang harus disiapkan untuk bulan April nih ya. Bulan Mei 2022. Bulan Mei 2022. Ini kan kebutuhannya kita ambil kumulatifnya kan di R1 ini 5525 ya, di R2 3515, R3 selama 1 tahun ya, selama 1 tahun. Ini untuk per bulannya kita ketahui sekian. Nah, sekarang kira-kira berapa sih kebutuhan untuk R1 untuk bulan April secara kumulatif nanti kita akan melihat ya. Berapa yang harus disiapkan nih kalau kita lihat dari ini permintaan ini. Bisa? Kita akan melakukan Pengelolaan permintaan ya Bu? mengelola permintaan, betul. Ini Bu, yang kata diturun-turunin ya Bu ya? Average rata-rata 3 bulan. Ya. Nah, untuk melakukan itu, kita akan melakukan apa dulu langkahnya setelah diketahui permintaan. Ini kan distributor itu harus menyiapkan berapa kira-kira kebutuhannya untuk bulan Mei ya, 2022 itu berapa gitu distributor tuh. Buat diagram perencanaan data masa lalu. Kemudian pilih 2 metode Bu. Nah, sebelum memilih 2 metode, kita lakukan apa dulu? Kita Kalau lakukan. di PPT membuat diagram pencar dari data masa lalu. Betul. Berarti kita menentukan pola datanya dulu. Pola data. Ya, kita tentukan dulu. Ini masuk dalam datanya ini apa sih gitu ya. Kita akan mengetahui karena kita akan menentukan peramalan jenis ABC itu kan kita harus tahu dulu polanya. Coba kita lihat. Pakai rumusnya pakai apa? Pola itu insert ya. Yang grafik gitu. Ininya di ini dulu, diklik dulu tuh dari 1917 sampai 2078. Diklik dulu. Di ini. Dari 197. Oke. Coba sekarang insert. Oke, grafiknya pilih yang lain. Nah itu oke. Yang lain ya. Oke. Yuk. Udah. Oke, klik. Nah. Oke. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah.
Nah, terus ke bawah. Oke ya. Jadi, kalau kita melihat dari pola data ini, ya, saya kan tadi enggak ini ya, kalian berasumsi saja kan, silakan asumsikan sendiri gitu ya. Asumsi berdasarkan kebutuhan kan gitu ya, berdasarkan kebutuhan di retail masing-masing. Kalian kan menyebutkan angka-angkanya tuh. Nah, kalau nanti kenyataannya ya, kenyataannya di setiap retail itu kalian harus melakukan peramalan, ya. Jadi yang coba ke atas Teresia sebentar, dikit ke atas. Ya, tadi Ilhan menyebutkan misalkan 360, 666, 420, 333. Itu bukan berdasarkan feeling saja ya. Di situ Ilhan juga menentukan di retail itu berdasarkan peramalan. Karena melihat dari kebutuhan di sini permintaan ya. Permintaan di 2021 ini ada data aktualnya. Data aktual 560 sampai dengan 404. Ini aktual, anggap ini aktual ya, aktual. Nah, Ilhan juga melakukan peramalan untuk kebutuhan ini ya, sehingga Ilhan tahu nanti sebenarnya Mei itu berapa yang harus saya siapkan kan gitu. Kemudian siapa tadi temannya yang R2? R2 juga menyebutkan tadi. Nah, ini juga berdasarkan permintaan yang belanja ke retailnya diketahui dan juga harus punya sebenarnya peramalannya juga dia buat sendiri ya. Tapi ada informasi nih dari 5 retail ini, ada informasi ke distributor. Ke distributor. Sehingga distributor harus menyiapkan berapa untuk bulan April ini kan gitu. Jadi kan distributor nggak tahu nih, saya harus menyiapkan berapa ya. Kalau tidak ada informasi kan jadi buram ya. Mungkin saja feeling saya, udahlah melihat ini saya di bulan apa namanya di bulan Mei itu saya mau bikin 10.000. Boleh aja saya bikin 10.000. Tapi kan kebayang ya dari 5 retail ini permintaannya hanya 400, 100, 600. Kalau dijumlahkan hanya 2.000. Saya membeli barang ke pabrik sebagai distributor 10.000. Kan kebayang barang saya itu nanti disimpan mengendap di gudang terlalu banyak. Sisanya 8.000 barang. Masih bisa kepakai? Iya, masih bisa kepakai bulan depannya ya. Tapi kalau misalkan terlalu banyak kan itu jadi cost buat gudang. Kalau barangnya nanti dia yang cepat expire ya nggak bisa misalkan menunggu sampai 1 bulan kan nanti jadi rusak. Maka harus kita perhitungkan permintaan ini. Nah, langkah pertama yang akan dilakukan oleh kalian adalah ini membuat pola data. Nah, dari pola data ini terlihat kalau melihat ini kira-kira polanya masuk kemana ini? Kira-kira masuk pola datanya kemana? Kemana Teresia? Tren kah? Average kah? Atau siklis? Atau musiman? Kira-kira. Kalau musiman kayaknya enggak ya, karena setiap bulan ini ada permintaan. Jadi bukan musiman. Kalau musiman itu pola datanya itu biasanya per 3 bulanan, per 6 bulanan. Nah itu jadi ada musim-musim tertentu terjadinya pelonjakan. Karena ini produknya fungsional, ini setiap bulan ada. Jadi apakah ini masuknya tren? Apakah ini masuknya siklis? Atau masuk ke average? Iya siklis ya Bu. Kalau siklis tuh naik turun bukan sih Bu? Apa meningkat terus ya? Kalau biasanya terjadi kenaikan, tapi turun kembali, naik lagi, turun lagi, gitu. Siklis Bu artinya Jadi Bu. naiknya bisa naik tinggi, turunnya juga bisa turun ke bawah, gitu ya. Posisinya seperti itu. Kayak gunung-gunung gitu kan, ada kan contohnya ya, polanya ya, kalau yang siklis itu ya. Nah, kalau melihat ini, ya pola ini kita bisa mempersepsikan bahwa ini bisa masuk ke pola siklis, tapi ini juga sebenarnya bisa masuk ke average. Lihat aja tuh, bisa masuk ke average.
tinggal nanti kita melihat saja mana yang MSE atau yang errornya uji statistiknya yang kecil. Itu aja. Nanti kita pilih. Ya, kalau ternyata uji statistiknya yang kecil menggunakan average, ya sudah kita menggunakan peramalannya menggunakan metode average nantinya. Tinggal ditulis ke bawahnya tuh kebutuhannya berapa nih dari metode average. Tapi enggak Bu, ternyata ini sepertinya ke siklis. Sudah, enggak apa-apa kita buat siklis juga. Nanti berapa errornya, kemudian nanti kita buat peramalannya kalau itu yang terbaik. Gitu. Nah, dari sini berarti langkah kalian silakan menghitung dengan metode misalkan double moving average ya. Double moving average 3 bulanan. Oke, double moving average 3 bulanan dan metode siklis. Untuk yang metode siklis kemarin saya memberi ini juga yang di Word coba dilihat. Ada yang metode siklis. Yang metode siklis ada nggak? Ada? Baru yang ini Bu, yang single Double sama moving double. average, ya betul, double moving average. Oke, sekarang kita menggunakan metode siklis ya. Coba dibuka yang ininya, yang Word-nya untuk metode siklis. Nanti double moving average kalian kerjakan ya, kan sudah pernah dijelaskan yang double moving average. Yang siklis, yang pertama kita akan mencari juga S aksente ya. Betul, X aksente? Coba lihat halaman berapa itu. Nah, metode single exponential smoothing satu parameter dari Brown. Tuh, coba kalian lihat. Yang pertama kalian akan menghitung S aksente. Nah, dalam metode exponential smoothing kita memerlukan parameternya itu adalah alfa, ya. Jadi dari nilai alfa ini kita bisa mengasumsikan ya dimulai dari 0 sampai dengan 1. Nah, dari 0 sampai 1 ini sebenarnya mana sih yang akan memberikan tingkat kesalahannya itu yang kecil. Gitu ya. Seharusnya kita mencoba tuh dari 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,9. Nah, kita ambil sajalah tengahnya 0,5 aja alfanya. Anggap 0,5. Maka kita akan menghitung. Alfa berarti S aksente. Ini masih muter ya? Gimana Bu? Ibu mau share screen apa? Enggak. Ini aja Teresia. Di kolom K, coba di kolom K. Bisa? Ibu ini yang ke share screen yang contoh double and single moving average atau masih yang tadi yang contoh rumus? Enggak usah, kita akan menghitung sekarang. Kita akan menghitung. Ini, oke. Nah, coba di kolom K. Kolom K, oke. Di atasnya. Ya. Oke, kita akan menggunakan metode single exponential smoothing satu parameter dari Brown. Single exponential smoothing satu parameter dari Brown. Ibu, tulisannya gimana Bu? Eksponential. Eksponential smoothing. SMOOTHING ya. Satu parameter dari Brown. Dari Brown. Coklat ya, Brown. Betul. Dah. Bisa dikatasin ini di 1. Oke, ya. Nah, sekarang tulis di sininya S aksente. SS. Oke, aksente. Oke. Sama dengan di bawah. Nah, rumusnya bagaimana? Alfa di situ ya. Alfanya kita ini kan ya.
diasumsikan alfanya menggunakan 0,5. Jadi di sini alfa dikali XT, alfa dikali XT, XT-nya itu yang demand-nya nih. 0,5 kali itu ya, oke, klik. Oke, dalam kurung. Oh, sorry. Ini perlu satu min alfa. Jadi kita mulainya di periode yang Juninya. Periode Juninya, maaf. Periode Juni. Oke, kita mulainya menghitung di bulan Juni, ya. 0,5 dikali, ya, betul. Dikurung, kasih kurung. Yang sebelumnya, dari 0,5-nya tuh, kasih kurung dulu. Oke, iya. Oke, ditambah 1 minus alfa karena 0,5, jadi tetap dalam kurung 0,5. Yang tanda kurung 0,5, Bu. Ya, karena kan 1 min alfa 0,5 dikali apa itu? ST min 1. ST min 1. Ditulis di kolom yang pertama 197 dulu. Itu dulu aja tulis 19. Nah, di situ maksudnya ditulis. Nah, K3, oke. K3-nya kasih angka dulu, maaf. Nah, 1917. Oke, ntar kenapa alasannya nanti nah, oke. Jadi, karena ini butuh angkanya itu adalah ST-1, jadi angka yang sebelumnya, maka kita asumsikan di S aksen T S aksen T. Ya. Jadi sama, oke. Ini sudah, tarik ke bawah coba. Oke. Sekarang kita mencari S double aksen T. Ininya di ini enggak? Oke. Nah, ini juga sama. Karena kita butuh juga S aksen ST-1, jadi ini 1917 juga. Oke. Nah, di sini baru dihitung. 1 minus alfa sama ya rumusnya. S aksen T, alfa dikali S aksen T, alfa dikali S aksen T, alfa 0,5. 0,5 juga, Bu. Masih 0,5, betul. 0,5 dikali S aksen T, berarti dikali sebelahnya. No, dikali sebelahnya S aksen T, yaitu kurung tutup ditambah 1 min alfa, berarti 0,5 dikali yang sebelumnya. Oke, enter. Belum dikurung tutup ini. Oke, udah. Ya, oke, tarik ke bawah. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Cara mencari S aksen T dan S double aksen T? Silakan. Ada yang ditanyakan? Enggak? Oke. Kemudian cari apa, Teresia? Berikutnya. Cari, oke, AT. Siap. AT 2S aksen T min S double aksen T. Rumusnya, Bu, apa ya? 2S aksen T, 2S aksen T, 2 dikali 19. Yang itu itunya nggak usah, yang atasnya mah nggak usah. Kita ngitungnya yang bawah. Yang kolom kedua, yang kolom ke berapa ini? Yang 148 tuh. Nah, itu. Sama dengan ya 2 dikali 1979 tuh. Kolom berapa? Nah, itu. Kurung tutup dikurang 2 dikali aja. 2 dikali
itunya jangan dikurung, 2 dikali, nah itu kurungnya berarti di depannya. Oke, dikurang S double aksen T, berarti 1948. Coba di enter. Nah, oke, tarik ke bawah. Iya, oke. Kemudian mencari BT. Mencari BT, ya. Rumusnya itu alfanya 0,5, 0,5 dibagi 0,5, habis ya 1 ya. Jadi cuman S aksen T min S double aksen T. Oh, no, bukan gitu. 0,5 dibagi 0,5, udah aja kita mah langsung ininya sama dengan S aksen T tuh. Berarti 1979. Nah, itu di apa ini? Maaf, sebentar. Rumusnya mana yang BT? Itu dikurang S double aksen T. Dikurang, nah itu. Enter. Alhamdulillah. Oke, tarik. Oke, ya. Dah, sekarang kita lakukan ramalannya. FT plus M. Oke, simpan di bawahnya. Di bawahnya lagi. Nah, oke, sama dengan AT ditambah BT. AT, enggak, yang atasnya dong. Nah, ya, oke, AT ditambah BT. Oke, tarik ke bawah. Oke, siap. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ibu itu rumusnya beda ya sama yang moving double Beda. sama Beda. Oh, beda ya. Kayaknya Beda. ini materinya udah belum ya, Bu? Udah ya? Yang Ya ini materinya udah Ibu share. Udah Ibu share yang di ya. Oke, Ibu. materinya udah Ibu share di Word. Ya. Nah, ini dengan menggunakan exponential smoothing. Kenapa? Karena pola datanya siklis tadi. Yang kata Teresia tadi. Maka karena dia smoothing, ya, siklis pola datanya, jadi kita akan menggunakan metodenya juga menggunakan single exponential smoothing. Pembandingnya dengan apa? Dengan double moving average. Nanti kalian buat satu lagi dengan menggunakan double moving average. Nah, nanti dihitung errornya. Mana yang paling kecil? Gitu. Nah, dari error yang terkecil itu, maka nanti berapa sih distributor harus menyiapkan produknya di bulan Mei 2022. Nah, itu bisa terlihat nanti. Ya. Pembandingnya menggunakan double moving average, kemudian hitung errornya ke bawah. Hitung errornya. Setelah hitung error, cari error yang terkecil. Cari error yang terkecil. Error yang terkecil. Kemudian berikutnya buat ramalan untuk bulan Mei 2022. Oke. Siap? Silakan dikerjakan. Ya. Ini tugas kedua yang harus dikumpulkan. Siang ini bisa diselesaikan? Bu, maaf Bu, kalau hari ini kebetulan kan lagi Trihari Suci ya Bu, jadi ada misa Bu. Oke. Kalau begitu dikumpulkan, pokoknya gini ya, untuk tugas yang kemarin, rantai pasok saya harap minggu ini sudah selesai, satu tugas. Ya. Kemudian yang ini bisa di minggu depannya. Jadi, bukan minggu depan,
Kita ketemu lagi hari apa? Senin ya? Ketemu lagi Senin? Ya. Nah, ketemu lagi Senin, itu kalian sudah selesai ini. Ya, Ibu kasih waktu sampai hari Senin ya. Jadi nanti KM atau Alivia atau Teresia, Ibu sudah bisa melihat tugas siapa saja yang sudah masuk. Yang tugas pertama adalah yang merancang rantai pasok. Yang tugas kedua yang demand management ini, peramalan ini. Jadi sudah ada 2 tugas. Bu, Senin pertemuan kita apa? Senin pertemuan kita adalah presentasi untuk tugas rantai pasok kalian. Ya, saya akan menilai langsung dari presentasi kalian hari Senin. Siapa saja silakan diundi saja oleh KM. Ya, kalau ini ada 6 kelompok atau misalkan ada 7 kelompok, silakan nanti diupayakan di pertama itu 3 atau 4 kelompok sudah dipersiapkan. Presentasi 15 menit, kemudian diadakan tanya jawab 10-15 menit masing-masing kelompok. Ya. Itu untuk hari Senin pertemuan kita dan di hari Kamisnya kembali. Jadi minggu depan kita akan pure full lah untuk presentasi saja. Ibu, maaf Ya. Bu, saya kan sambil lihat ini ya Bu, izin share screen ya Bu, bentar saya tutup dulu. Oke. Ini Bu, kalau yang ini kan kayak gini kan Bu. Nah, ini permintaan produknya itu dari data yang tadi kan, artinya Betul. diambilnya yang di sebelah kanan ya Bu, yang tadi paling ujung kanan yang 197. Oh, dari situ ya Bu? Ya, karena sudah dikumulatifkan, sudah diagregatkan. Kan permintaannya sama ya. Untuk setiap retail permintaannya sama. Gitu ya. Jadi kan nggak usah, distributor itu nggak usah melakukan peramalan satu-satu. Berapa kebutuhan untuk di retail 1, 2, 3, enggak. Karena ini produknya sama pasta gigi tadi 500 gram. Udah aja kita kumulatifkan dulu, agregatkan dulu. Agregat itu dikelompokkan, dijumlahkan. Nah, itulah menjadi data permintaan produk A tadi gitu, Teresia. Paham? Paham Ibu. Oke, baik. Baik, silakan ada yang mau bertanya lagi selain Teresia? Ayo. Ayo, jangan malu-malu. Ibu pengennya yang aktif, karena kalau aktif, nanti nilai itu kita juga bisa jadi subjektivitas, tidak objektif ya. Jadi di sini Teresia aja yang Ibu ingat, jadi Teresia nanti. Hanya Teresia dan Alivia. Teresia, Alivia, Ilhan. Yang lain Ibu nggak tahu ini siapa aja. Ya, mohon aktif ya, yang lain ya. Oke, silakan dikerjakan ya kalau begitu ya. Dikerjakan sampai selesai, hari Senin dikumpulkan. Siapa yang akan mengumpulkan nanti tugas-tugasnya? KM atau Alivia? Atau siapa biasanya di kelas ini yang ini ngumpulin tugas biasanya? Nanti lewat yang penanggung jawab mata kuliahnya Bu, Alivia. Alivia, oke. Alivia, siap. Alivia nanti dibuatkan Excel ya, Alivia ya. Nama, NPM, sama pengumpulan tugasnya ya. Tanggal berapa. Oke, silakan. Oke, siap. Silakan dokumentasi dulu. Kecuali kalau ada yang mau bertanya, boleh. Ibu kasih waktu. Ya, dokumentasi dulu boleh. Sama siapa? Sania, Bu. Oke, siap Sania. Saya foto ya, Bu. Slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Sudah, Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih ya. Sampai ketemu di hari Senin ya. Dikerjakan, dipersiapkan presentasinya yang maju di hari Senin, 4 kelompok dipersiapkan ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya. Ya, baiklah.